Sama singa pun juga kayak gitu, walaupun dia mencari binatang yang lemah, anaknya lah apalah gitu. Tapi kan kalau ngomong investasi kok orang untung cepet, orang geli sugih dan sejenisnya. Nah, Itu kan godaan real di depan mata. iya, ujung-ujungnya malah masalah serakah gue sih. Nah iya kan, jadi setidaknya kita melihat kemampuan lah. Misalkan yang kemampuannya semenek. Nah, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini, kita ngobrol lagi dengan Kang Taufik Katamso. Kang Opik. Kali ini temanya tidak lagi lingkungan, yes, tapi adalah tema bisnis digital. Bisnis yang resikonya sangat tinggi, tapi keuntungannya potensinya juga sangat besar. Nah, Kang Opik itu lebih ke apa istilahnya, Kang? Forex. Iya, falas. Valuta asingnya. Valuta asing. Oke. Kang, sebenarnya kalau ngomong aktivitas bisnis investasi digital, itu aktivitasnya kerjanya kayak apa sih? Aktivitasnya itu investasinya kayak apa, Kang? Mungkin kan anak sing orang ngerti gitu, ngertinya binomoan gitu kan. Ya. Hal-hal gitu. Sebenarnya cakupannya kayak apa, Kang? Ya kalau dulu ya mantengi laptop ya, mantengi laptop. Malah ada yang ngomong itu kan kalau di falas itu kan pakai MetaTrader aplikasinya ya. Itu kan namanya candle. Oke. Nah, pergerakan candle itu makanya di ngarani jaga lilin. Nah, ngerti dewek kan, jaga lilin kan pada baik karo meh kaya babi ngepot. Sehingga kirame kayak nang Bogor. Nah, kalau sekarang kan malah bisa pakai HP kan. Iya. Bisa seperti itu. Ya mendelengi chart lah, mendelengi layar, menganalisa dan sebagainya kayak gitu. Oke. Berarti itu aktivitas tetap sama kayak investasi, cuma maksudnya menaruh uang, kemudian melihat pergerakan progres hasil positif atau negatif, kemudian mendapatkan untung. Iya. Jadi ada beberapa model sebenarnya. Ada yang model orang lain yang mengelola, kita tinggal invest saja, kita tinggal ngasih uang ya, istilahnya titip uang, nanti ada yang mengelola, nanti kita dapat sharing keuntungan gitu. Atau kita sendiri yang bertransaksi. Oke. Gitu, kita punya akun, terus kita transaksi sendiri. Menguntungkan mana, Kang? Ya sebenarnya dua-duanya menguntungkan dan merugikan gitu ya. Kalau yang mengelola orang jegos itu ya bangkrut sama. Kalau kita memang nggak bisa ya juga sama habis. Tapi kalau pinter ya bedanya kan kalau misalnya kita titip ke pengelola, kita sudah tidak perlu ngapa-ngapain, uang bekerja buat kita istilah gitu loh. Nah tapi kalau yang kita harus transaksi sendiri kan ya kita harus meluangkan waktu khusus untuk bertransaksi gitu. Kerja temenan ya? Iya seperti itu. Cuma bedanya ini bukan kerja yang dalam tanda kutip berkeringat gitu ya. Tapi ya karun jagung nang ruangan ASEAN karo udut itu temenan ya. Jaga lilin. Kesana di mangane bisa dituduh ngono ke orang ming dinti duit akeh, wah ngepet ya, bisa jadi. Seperti itu. Kita ngomongin asumsi, Kang. Orang bilang bahwa investasi digital itu cenderung sangat menguntungkan di era sekarang seperti itu. Gampang ya, gue mikir mau tiba-tiba sugih ratusan juta dalam waktu sesederhana gue apa pancen kayak gue, Kang? Oh ya enggak. Artinya gini, itu yang di blow up kan yang untung. Nah kan kita juga tidak tahu yang rugi lebih banyak, jumlahnya lebih banyak kan. Kan pasti ada hukum keseimbangan lah gitu ya. Bahwa ada yang mati, ada yang hidup, ada yang untung, ada yang rugi kan seperti itu. Oke. Nah biasanya kita hanya melihat di satu sisi saja. Wah keuntung semenek, wah gampang ya seperti itu. Tidak berusaha mencermati bahwa bagaimana dia prosesnya sampai segitu. Apakah untung-untungan, apa keberuntungan semata, atau memang dia menguasai skillnya gitu. Nah bedanya di situ. Berarti skill penting banget. Oh iya penting, menurut saya penting. Saya belajar lama kok. 5 sampai 5 tahunan lebih lah ya. Bahwa kemudian ya banyak orang lah saya cuma sebentar kok saya bisa, mungkin dia pintar, saya enggak gitu kan. Saya cuma konsisten gitu aja ya. Iya kan. Konsisten ya. Pernah mau menyerah, pernah saya 6 bulan sama sekali enggak buka chart gitu ya, karena saya lah kayaknya seorang bakat lah
bukan bakat saya kayaknya di sini gitu. Tapi dipikir-pikir aku pernah untung juga ya, pernah menikmati juga ya. Cuma lossnya lebih banyak gitu. Akhirnya saya pelajari lagi dari awal, akhirnya ya alhamdulillah bisa konsisten itulah. Keuntungan paling gede pira Kang? Naik jangan dalam jumlah ya, kalau dalam jumlah saya bingung karena gini, pernah ya dulu pas awal-awal itu ya, pas awal-awal tahun 2007 kalau nggak salah, saya belum bisa, saya cuma berpatokan bahwa setiap Jumat minggu pertama ada NVP. NVP itu non-farm payroll, jadi gajiannya orang-orang yang bekerja di luar industri pertanian di Amerika. Nah pada saat itu biasanya dolar akan menguat. Jadi saya tinggal nunggu jam 8 malam itu saya sudah siap-siap open posisi sell waktu itu. Begitu open posisi langsung harga turun, cerut, saya untung. Dengan waktu itu modal 1000 US dollar ya, itu saya mendapatkan 1.200 dalam waktu setengah jam. Setengah jam? Iya, berarti 100% lebih kan? Iya. Iya kan 100% lebih. 120% Pak. 100, iya 120 ya, 120%. Dalam setengah jam gitu kan. Hanya setengah jam. Tapi di waktu yang lain lebih parah lagi, lebih parah maksudnya nggak lama puluhan juta habis juga gitu. Berarti Jadi memang gitu. orang semanis yang biasa kita dengar. Iya, nah mungkin cerita-cerita ya. kalau hanya berdasarkan itu, yang setengah jam saya dapat 1.200 waktu itu 12 ribuan lah ya, katakanlah 12 juta lah ya. Dan dalam waktu setengah jam dari modal 10 juta loh ya. Nah mungkin orang langsung tertarik ya gampang kesannya seperti itu, padahal saya hanya beruntung. Iya, orang ilmu waktu itu cuma patokannya, sekarang kan sudah nggak bisa. Kenapa Kang Opik kemudian memilihnya adalah falas Kang? Tidak instrumen investasi yang lain kan akeh ya, segi pilihan kan akeh pola. Dulu ya saya mungkin ada faktor kebetulan juga. Waktu itu ada teman yang menawari untuk saya disuruh kursus option. Waktu itu option, sebelum option dilarang ya, karena waktu itu tahun 2007-an lah kalau nggak salah, 2007 awal itu lagi rame-ramenya di Jakarta tentang option. Nah tapi terus nggak tahu kenapa ketemunya di sini malah guru forex gitu, ketemu orang kenalan, terus akhirnya saya mengambil itu forex itu karena ya di samping lebih murah gitu ya, terus orangnya juga datang. Kalau option kan saya harus ke Jakarta. Tapi 2008 option sudah dilarang, sudah tidak option beredar. Berarti contoh produk apa Kang sing sekarang masih beredar? Kalau produk turunannya sekarang ya semacam binomo, all in trade itu polanya seperti option. Nah, ya jadi pokoknya setelah 2018 itu dilarang. Tapi memang itu 2008 ya, option dilarang. Tapi memang menurut MUI, fatwa MUI tahun 2002 itu ada 4 produk falas ya, 4 produk forex. Itu ada spot, swap, forward, option. Hanya satu yang boleh, yang 3 itu diharamkan. Ya, swap. Kalau spot ya yang ini, yang spot itu ada 2, ada yang konvensional, ada yang elektronik. Kalau saya elektronik ya, karena perdagangan ini kan internasional sifatnya. Nah kalau yang konvensional itu yang di bank-bank setiap hari itu loh. Hari ini dolar jual sekian. Nah itu perubahannya tiap hari, per hari, karena aslinya sebenarnya tiap detik pun berubah. Nah kalau tiap detik ya repot sing masangi tulisan tembe rampung ganti mana jadi hitungannya per hari gitu. Nah kalau yang lain misalkan swap itu spot juga sebenarnya, tapi kena biaya inap. Jadi setelah melewati 1 malam, kalau kita open posisinya belum di close, kita dikenai biaya inap. Nah itu yang dianggap tidak boleh. Mungkin pandangan MUI loh, untung aja belum sudah diambil sudah dikutip pajak katakanlah, mungkin seperti itu. Nah kemudian ada forward itu yang untuk perjanjiannya sekarang tapi untuk masa depan. Ya, jadi misalkan HP ini saya mau beli HP ke Mas Bangkit ya, kita sepakat 1 juta, tapi saya janji seminggu saya bayar. Nah
Setelah 1 minggu ternyata HP itu HP yang favorit itu ya. Iya, harga naik. Harga berarti. naik, aslinya harga naik jadi 2 juta. Pasarannya berarti 2 juta. Sudah 2 juta misalnya gitu. Tapi karena saya sudah terikat perjanjian 1 juta, ya saya bayar 1 juta. Oke. Nah, sebaliknya kalau harganya turun, ternyata HP itu kemudian banyak, Pasarannya mudun. ya tinggal 500 karena ada HP baru yang keluar. Nah, saya juga tetap harus membayar 1 juta. Oh, Pada kasus yang pertama yang dirugikan penjual. oh iya, tidak Karena mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu. yang wajar harusnya naik, tapi karena sudah terikat perjanjian jadi enggak. Kasus yang kedua, saya yang dirugikan karena harganya sudah turun karena terikat perjanjian. lebih mahal daripada pasaran. Iya, betul. siap. Nah, kemudian di antara option itu salah contoh ya, misalkan tanah lah. Jadi misalkan Mas Pangit punya tanah, Iya. kita bikin kesepakatan 100 juta nih, tapi dibayar bulan depan ya, maksimal 1 bulan. Saya DP Oke. 10 juta. Nah, nanti bulan depan ternyata ya ini kejadian ya, misalkan ternyata di situ sekitar situ akan dibangun bandara. Oke. Harga tanah melesat jadi 500 juta ya. Nah, otomatis saya jadikan, saya jadi beli. Iya. Saya tinggal nambahin kekurangannya misalnya gitu. Iya. Ya. Tapi dalam hal itu Mas Bangkit yang dirugikan karena harusnya bisa menjual tanah lebih baik. Oke. Harus kan, masa cuma 100 mau harga pasarannya 500 gitu kan. Nah, sekarang sebaliknya, misalkan ternyata di situ kebanjiran Oh iya. atau keluar lumpur kayak lumpur Lapindo. Akhirnya nggak laku, nggak ada yang mau beli. Nah, Mas Bangkit juga yang dirugikan karena apa? Seharusnya pada saat sebelum keluar lumpur bisa menjual dengan harga wajar, Iya. tapi karena terikat perjanjian, jadinya tidak bisa menjual dan saya tinggal membatalkan. Oh. Saya rugi 10 juta nggak apa-apa. Hilang DP gitu ya. Hilang DP nggak masalah. Daripada saya beli 100 juta. Nah gitu. Makanya itu juga tidak boleh. Nah itu yang option seperti itu. Nah cuma umumnya orang kan bisa jadi melihatnya menggeneralisasikan ya, bahwa ada 4 produk yang 3 haram. Ya wis lah haram, mungkin seperti itu. Tapi ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi ceritanya itu kejadian pada saat zaman Nabi ya. Ada si sahabat Nabi itu lapor, katanya itu si Fulan di pintu gerbang itu memperjualbelikan dinar dan dirham, kalau nggak salah ya, dinar dan, tapi mengambil untung gitu. Oke. Maksudnya mengambil untung, misalkan 1 dinar maunya si sahabat itu 1 dinar ya ditukar 1 dirham. Oh. Tapi ini enggak, 1 dinar maunya 2 dirham misalnya dia. Jadi dia kan ngasih untung. Iya, iya. Gitu kan maksudnya gitu. Terus jawaban Kanjeng Nabi, boleh asal ada 3 syarat. Yang pertama adalah mata uangnya berbeda, dinar dirham. Jadi rupiah dengan rupiah nggak boleh. Oke. Ada contoh nggak? Yang lebaran biasanya. Betul. Nah, itu rupiah sama rupiah kan, itu nggak boleh. Yang kedua ada akad. Sepakat nggak dengan harganya? Oke. Misalkan ya 1 dinar ditukar 2 dirham. Sepakat nggak? Sepakat, ya udah. Nah, yang ketiga kontan. Tidak boleh minggu depan, tidak boleh langsung, iya. Ini konvensional. Nah, tapi kemudian para ulama sepakat bahwa untuk yang perdagangan internasional 3 sampai 5 hari ya, penundaan itu masih dianggap normal karena ya wajar karena transaksi internasional. Oh, oke. Ya harus ada proses yang memang tidak. Karena nggak ketemu langsung. Iya, gitu nggak ya, ketemu prosesnya langsung. panjang. Iya, itu kan menyesuaikan kondisi lah ya, kondisi situasi sekarang kan seperti itu. Kalau zaman dulu ya memang mau tidak mau harus kontak. Oke. Nah, jadi perdagangan mata uang itu dibolehkan. Yang penting itu yang utama jenisnya berbeda. Rupiah, ringgit boleh, tapi rupiah dengan rupiah nggak boleh. Ya harus sama, misalkan 100.000 1 lembar ditukar dengan ribuan ya harus 100. Gitu kan. Iya, benar. Tapi prakteknya kan Karena memang pecahan gitu ya. Memang. iya, pecahan kan. Dalam prakteknya kan cuma dapat 95 ya, kalau nggak salah ya. Ya ada pengurangan biaya administrasi. Iya, lah gue sing angel dia tipis-tipis sedep lah. Kang, itu sing forex. Sekarang lagi tren Bitcoin nih, misalnya gitu. Kalau dalam perspektif para pelaku investasi digital, Bitcoin gimana, Kang? Jadi kan mata uang alternatif ya, artinya bahwa
biasanya selama ini mata uang itu adalah produksi bank, Ya. bank sentral masing-masing negara. Nah, ini sebuah fenomena baru bahwa ada sebuah mata uang digital ini yang tidak terkungkung atau tidak dikuasai oleh satu bank tertentu, katakanlah seperti itu. Jadi ini apa namanya, semacam bisa jadi bentuk perlawanan ya terhadap hegemoni bank itu ya, terhadap kekuasaan Uang. bank yang oleh Umum oleh ya. bank. Kan ada cerita seperti ini bahwa hanya bank yang boleh memproduksi uang, Ya. ya kan? Hanya bank. Jadi tapi bagaimana cara awalnya bank mengedarkan uang? Kan dengan kredit. Misalkan ini Bank Indonesia katakanlah, dia mengeluarkan uang yang pertama kali dia nyetak uang. Di Indonesia belum ada uang katakanlah. Ya. Misalkan dia mencetak 10 juta dalam pecahan 1 jutaan. Apakah dibagi ke masyarakat? Kan enggak. Dipinjamkan. Oke. Masyarakat silakan, misalkan katakanlah ya ke Mas Bangkit ya, ini 10 juta saya pinjamkan gitu dari Bank Indonesia misalkan. Nah, 1 tahun, tapi nanti 1 tahun kembalikan 11 juta ya bunga. Oke. Nah, anehnya apa? Yang boleh memproduksi hanya saya. Oke. Tapi nah Mas Bangkit pegang 10 juta. Produksinya hanya 10 juta. Mas Bangkit harus mengembalikan 11 juta. Yang 1 juta dari mana? Oke. Ya. Beda sama emas. Ya. Saya kasih pinjam 1 kilo. Kembalikan 1,5 kilo ya, bisa nyari. Karena ada barangnya. Ada iya entah kuwi nang Tidak di harus bikin hutan apa sendiri. di mana bisa nyari emas biar dikembalikan. Ya. Tapi kalau uang yang kalau nyetak sendiri tangkap polisi. Nah, ternyata cara mengembalikannya adalah pinjam lagi. Oh. Nah, saya produksi lagi 10, tak pinjamkan 10. Jadi pinjamnya kan 20 juta. Ya. 20 juta dikembalikan ke saya 11. 11. Yang Pegang 9. 9. Nah, kan? Tapi utangnya 10. Iya. Ya kan? Iya, benar. Padahal harus mengembalikan 11. Tahun berikutnya pinjam lagi 10 juta lagi, mengembalikannya 11, tinggal 8. Oh. Kayak gitu. Nah, konon itu yang namanya nanti suatu saat disebut sebagai bubble ekonomi. Jadi antara uang yang beredar dengan yang tercatat itu jumlahnya akan sangat jauh berbeda. Misalkan uang yang nyata itu 10 juta, tapi yang tercatat Ya. bisa ratusan juta. Itu namanya bubble ekonomi itu. Saya kurang begitu paham. Usaha kan meledak katanya. Berarti Bitcoin sekarang kan lagi hits banget lah. Seolah-olah Nah, kalau itu investasi. iya kan hampir kayak emas. Artinya siapa saja boleh nambang. Betul. Lah iya itu. Ya kan? Jadi tidak ada monopoli oleh satu produk bank tertentu kan enggak. Itu kayaknya jadi instrumen investasi yang sangat menjanjikan kayaknya Kak, agar kita baca-baca di cerita ya. Iya, iya. Tapi juga sangat gila-gilaan naik turunnya. Iya. Pilihan Sentimen sih ya. Jadi investasi yang menguntungkan apa rawan? ya itu menurut saya sih high risk high return juga. Oke. Artinya resikonya besar, tapi untungannya juga penuan yang dijanjikan itu ya bisa jadi sangat besar juga gitu. Saya sih belum terjun langsung ke situ ya, masih mengamati lah, dalam arti saya masih nyaman dengan yang sekarang gitu ya, dengan falas, dengan mata uang yang pair yang umum lah, Euro USD gitu aja. Belum sampai ke situ, belum sampai ke apa cryptocurrency itu belum. Nggak menarik apa lebih ke high risk-nya Kang? Mungkin saya belum tertarik gitu ya menurut. Jadi itu kan sebenarnya pilihannya banyak. Artinya kita bisa sebagai penambang, kita juga bisa trading ya, memperjualbelikan kan bisa. Terus ada lagi apa ya, stacking apa istilah namanya itu ya. Jadi semacam ada orang yang memiliki perangkatnya, kita ikut mendanai atau seperti apalah kayak gitulah. Saya kurang paham juga. Tapi ada tiga apa moda ya, 3 moda untuk bertransaksi. Bisa kita nambang sendiri, bisa kita trading, bisa juga stacking itu tadi. Oke. Gitu. Anggar bagi Kang Opik sing pengalaman lah ya, nunggu Purbalingga kan luar biasa gitu. Nah, dengan banyaknya instrumen investasi digital, sing lebih cenderung mendatangkan sisi positifnya
sing ndi Kang dari banyaknya pilihan itu Kang? Positif dalam segi Ya apa? keuntungan dong, keuntungan gitu kan. Investasi kan sing dibuat keuntungan. Iya. Gini. Kalau HIP mungkin itu ya, tapi pakai bodongnya sih ya. Jadi kita memang harus pintar-pintar. HIP itu High Yield Investment Program. Biasanya ini banyak sekali nih aplikasinya ya. Yang ya yang berbasis aplikasi itu ya. Iya, berbasis aplikasi itu yang misalkan satu hari 1%, satu hari 5%. Keuntungannya gitu kan. instan banget gitu. Instan banget kan. Dan orang sepertinya makin membabi buta gitu. Artinya tidak tahu bahwa bagaimana pengelolaannya memutar uang dan mentransaksikan atau bagaimana mengelola uangnya gimana, tapi tahu sing penting nyobati. Tidak sampai melihat segitunya. Sebenarnya duit itu diputar kemana? Iya betul. Apakah ternyata hanya kayak skema Ponzi itu ya, hanya muter-muter tok, jadi ada anggota baru buat bayar anggota lama dan sebagainya gitu, atau memang untuk bertransaksi sesuatu gitu ya. Walaupun ada yang memberi penjelasan, oh ini untuk trading forex, ini untuk Bitcoin dan sebagainya, tapi apakah benar gitu? Karena menurutku terlalu beresiko lah, misalkan memberikan keuntungan sampai sehari 2% gitu ya, sebulan gila. Nggak rasional itu kan? Nggak rasional, menurutku nggak rasional. Artinya nggak bisa difixkan segitu gitu. Keuntungan kan bisa naik bisa turun, lihat kondisi kan, kadang bagus kadang jelek gitu. Tapi nah, kalau misalkan modelnya profit sharing nggak oke lah, misalkan profit sharing tergantung keuntungannya berapa di bulan itu. Katakanlah di bulan pertama untungnya cuma 20%, ya profit sharingnya berapa. Hari bulan kedua mungkin bisa naik 30% dari modal, profit sharingnya berapa. Itu lebih masuk akal. Jadi bisa naik turun kan. Tapi kalau dipatlok 2% sehari atau sebulan 10% misalnya, belum tentu. Itu berarti yang memberikan kepastian kemungkinan investasi bodong. Malah kayak gitu ya Kang? Kemungkinan iya. Bapepti sendiri kan melarang broker-broker Indonesia itu untuk menjanjikan keuntungan yang fix. Oh gitu. Iya, itu dilarang. Ada aturannya seperti itu. Oke. Berarti kita ngomong ini apa jenis langkah awal investor digital sing pemula Kang. Ya, kan? Ini kan kita melihat fenomena jadi ada investor yang membabi buta. Iya. Karena tergiur atau memang karena terhimpit kan bisa jadi kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih sing dibutuhna seorang investor digital dengan high risk iya tapi high returnnya juga luar biasa gitu. Apa Kang misalnya? Ya harus tahu ilmunya ya. Kita harus pelajari dulu gitu. Misalkan katakanlah mau belajar tentang falas, ya harus pelajari dulu misalkan dari legalitasnya, dari halal haramnya misalnya seperti itu ya. Terus kemudian mekanismenya gimana, cara tradingnya gimana, sebenarnya harus dipelajari dulu. Dan ini memang nggak bisa instan gitu. Ribet banget Kang. Itu kalau mau transaksi sendiri. Nah, tapi walaupun begitu misalkan aku harus model titip baik lah. Ya kita juga harus tahu kan, paling tidak tahu mekanismenya itu gimana. Titip tok orang ngerti apa jenengannya pergerakan harga dan sebagainya ya. Aduh apa ya istilahnya? Nekat. Ya iya bisa jadi gitu, ya kan? Ya bisa dilomboni juga. Gitu. Jadi paling nggak harus tahu prosesnya lah. Walaupun nggak mahir tapi paling nggak tahu prosesnya gitu. Aja bodoh-bodoh banget lah gitu loh ya. Agak mau belajar karena banyak yang seperti itu. Dulu pas saya kerja di broker pun ya seperti itu. Jadi banyak yang begitu rugi mereka bingung. Loh, Mas saya ini pedagang ya. Setahu saya kalau saya nambahin modal, saya untung dapat hasil. Loh ini saya investasi gini kok malah saya rugi, modal saya habis kemana? Lihat sampai kayak gitu. Oke. Saking artinya dari pihak broker pun tidak ada edukasi ya, tidak ada edukasi memadai gitu loh. Untuk mereka cuma punya uang, harapannya untung kayak gitu aja. Nggak tahu bahwa dari mana keuntungannya, kalau rugi itu kenapa bisa rugi. Mereka belum memahami. Banyak ya seperti itu banyak. Oke. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Artinya menjadi lebih paham kayaknya duitnya nggo ngapa. Iya. Gitu. Terus kemudian sebenarnya kita harus melihat progresnya juga kayak apa gitu. Iya, begitu. Aja bodoh-bodoh nemen gitu. Contoh kayak orang mau saham kan juga kita harus rajin
melihat apa namanya laporan keuangan ya, terus sering membaca berita tentang perusahaan itu kondisinya gimana, bagus apa tidak, ada isu-isu yang buruk apa tidak tentang perusahaan yang sahamnya kita miliki, kan kayak gitu. Berarti harus luas banget ya Kang. Itu kan sentimen-sentimen ekonomi, sosial politik ngefek banget ke itu ternyata kan. Bedanya kalau mata uang kan lebih luas ya, artinya kayak misalnya euro kan ada banyak negara, tidak mudah digoyang lah maksudnya lah. Tapi kalau saham misalkan ada isu apa, contoh misalkan, mengandung babi misalkan ya, waduh hancur bisa kan. Padahal belum tentu benar loh ya. Produk ini mengandung tidak halal gitu, misalkan atau gimana gitu. Berita saham turun, goyah gitu kan itu. Belum lagi misalkan ada yang direkturnya atau membawa kabur uang atau skandal dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh. Bitcoin juga sama ya, efeknya gitu-gitu. Iya itu juga lah, kayak kemarin si Elon Musk gitu kan, mobil Tesla gitu. Pertama dia dukung ya, dorong kan, Dogecoin melesat gitu ya. Tiba-tiba ngasih pengumuman Tesla tidak akan menerima pembayaran Bitcoin, hancur. Jadi masih terdorong oleh itu, sentimen itu sangat luar biasa. Betul. Berarti pertama adalah paham seluk-beluk investasi harus paham. Kedua, isu yang di sekitar produk investasi kita. Ketiga ada lagi Kang, modal utama investor pemula. Itu tetap waspada lah, saya kira tetap waspada dalam arti jangan mentang kemudian ya misalkan untung kita jadi mengurangi kewaspadaan gitu. Jadi harus tetap melihat perkembangan, ini gimana, aman apa enggak dan sebagainya. Ada kalanya kita ikut, saya juga tadi enggak setiap hari gitu. Artinya melihat situasi kondisi lah. Berarti memang kayak gini ya Kang ya. Ngomong meskipun tekniknya adalah jaga lilin tanda kutip, butuh skill dibandingkan nekat dan untung-untungan. Iya. Jadi skill maksudnya contoh ya, misalkan kita kan belajar tentang teknik analisa dan analisa teknikal sama analisa fundamental. Analisa teknikal itu yang berdasarkan catatan harga sebelumnya. Ya misalkan contoh yang sering kita lakukan, misalkan kita besok saya mau beli ayam nih. Hari ini saya mau beli ayam. Ada dua kemungkinan, misalkan saya bisa tanya harga ayam kemarin apa harga ayam minggu lalu. Umumnya kan harga ayam yang kemarin, harga yang terdekat. Karena harga terdekat lebih mewakili harga yang berikutnya kayak gitu. Nah, itu namanya analisa teknikal. Kalau yang fundamental, news, berita. Dan berita juga ada dua. Ada berita yang terjadwal, ada yang tidak. Contoh kayak WTC dibom itu kan nggak terjadwal. Kalau dijadwal ya nggak jadi dibom ya kan. Tapi kalau misalkan pemilihan presiden, terus kebijakan bank sentral, pemotongan suku bunga itu kan terjadwal. Nah itu mempengaruhi. Nah itu juga perlu kita jadikan pertimbangan untuk kita membeli maupun menjual mata uang gitu. Kayak gitu. Nah kita ngobrol dari soal tips Kang, mungkin bisa disaringkan ke teman-teman yang di luar sana tertarik dengan dunia investasi digital. Tips mendapatkan high return kayak gimana, menghindari high risk itu Kang? Jadi ya manajemen prinsipnya kan seperti ini, tahu macan ya. Singa tahu singa. Apa bedanya kita dengan pawang? Sama-sama manusia. Pawang singa dicakot singa ya mati. Kita dicakot singa yang mati. Tapi kenapa dia berani mendekati singa sementara kita tidak? Karena apa? Dia punya ilmunya. Iya kan? Dia tahu kapan singa ini bisa didekati, kapan singa ini lagi marah, kapan singa ini lagi nggak mood dan sebagainya. Kita kan enggak. Artinya dia bisa memanage resiko, kita enggak. Nah, jadi di dunia forex pun juga seperti itu, di mana ini omset penjualan terbesar di dunia adalah falas. Memang sangat gede ya, masa sih Orolis titik-titika, tapi ya memang ya itu mau dikatakan bahwa resikonya sangat besar, iya. Nah, tinggal kita bagaimana memanage resiko itu seperti si pawang macan itu. Sama kok, kehilangan uang 1 juta ya sama-sama sedih lah. Gitu kan? Iya kan? Nah,
Tapi masalahnya kenapa dia tatak, kenapa saya enggak, kan kayak gitu. Berarti memang di situ ya kemampuan ilmu gue paling penting di situ ya. Iya. Apapun aktivitasnya kita misalnya. Nah, tips apapun intinya nang ilmu kan? Iya, intinya ilmu. Kita pemahaman. harus tahu, harus mempelajari dulu, harus memahami dulu prosesnya gimana. Gitu. Kalau saya sering cerita gini, ada satu contoh ya. Dulu di pasar Purbalingga itu ada, saya lupa namanya, Nini Peyang atau Nini siapa. Dia itu janda punya anak kecil. Di pasar itu ada juragan beras ya, beras. Ya. Jadi itu setiap hari kan ada bongkar muat, entah nyetok atau entah beli. Nah, si Nini ini kita sebut Nini Peyang lah ya. Si Nini Peyang ini dia punya apa? Kayak sorok sama sapu kecil. Itu kan bikinan sendiri lah dari kaleng gitu ya. Nah, kalau kondisi lagi sepi, dia nyapu. Disapu nih toko beras, kios beras itu. Ya memang kotor ya, tapi kalau lagi rame dia minggir. Oke. Nah, dikumpul-kumpulan saya karena sering lihat jadi salah ngomong, saya kenal juga ya, cukup akrab. Jadi ngobrol gitu. Sehari bisa dapat pira. Jadinya bisa dapat 2 kilo. 1 kilo dia jual, 1 kilo buat makan sendiri gitu. Nah, tanpa modal ya, maksudnya bukan modal dalam arti modal uang finansial ya. Bukan iya ya. Kan, tenaga modal gitu. Tenaga dan cerdik. Dia tahu situasi. Karena pas lagi bongkar muat, dia nggak mungkin bersih, bisa kedupak-dupak. Ya. Ya, pada sepi dia bersih. Nah, itu prinsip yang sering saya ceritakan sama teman-teman yang belajar forex. Di forex juga seperti itu. Ini sangat besar loh. Wong lagi dia yang kios-kios beras di pasar Purbalingga saja bisa dapat 2 kilo sehari. Apalagi pasar dunia global. Pasar dunia masa sih cuma dapat 2 kilo beras orang teyeng. Iya. Kan tinggal kita tahu timingnya. Oke. Ya kan kayak si Nini itu juga dia pinter kan. Nek lagi rame ya aja nyapu. Mesti domai kuli rangsang ya kan, domai sing duwe toko kan ngogi gua aktivitas, nek sepi nyapu. Nah, kita juga harus punya trik seperti itu. Kapan lagi fluktuatif harga lagi banter banget, ya jangan ikut. Ikut apa maksudnya, Kang? Ikut open posisi. Oke. Ya kalau bener nek salah kan langsung habis banyak. Oh. Ya open posisi buy ternyata harga turun misalnya gitu. Nah, carilah posisi-posisi di mana yang aman, yang kita bisa nyopet lah istilahnya, ngambil sedikit-sedikit dari perdagangan itu. Oke. Berarti ya. Ilmu, tips pertama, yang kedua berarti ya apa mindset dan mental ya. Iya, bisa jadi gitu kan. Mindsetnya itu melihatnya benar-benar secara objektif, tenang, apa yang dideleng gitu. Mentalnya aja serakah. Iya benar loh, ngono dana kan gini. Itu kan apa ya? Saya menganalogikan itu kayak motor GP ya. Jadi para pemainnya kan dari bank-bank gede. Iya. Ya, kayak motor GP kan motornya motor pabrikan. Ya. Pembalapnya pembalap kelas dunia. Ya. Ya. Teknisinya juga teknisi kelas dunia kan. Nah, kayak forex juga gitu. Modalnya gede. Dari bank-bank gede. Yang kerja tradernya S2, S3 jurusan ekonomi ya. Kuliahnya juga di luar negeri misalkan, pinter-pinter. Koneksi internetnya juga luar biasa. Lah kita laptop B kadang mati kadang urip, koneksi sering putus ya, modal cuma 1 juta misalnya gitu. Kok ya ngarep bisa ngalah Rossi kan orang mungkin itu bisa 1 lap butuh kayak gitu ya, orang guling gue syukur gitu. Ya kan importer Rossi nganggo motor Yamaha terbaru kayaknya nganggo Astrea Prima gitu. Paham. Makanya seperti selamat lah. Itu ya sering saya sampaikan. Termasuk misalnya gini, kita harus mencontoh citah. Citah itu predator yang bisa berlari sampai 100 km per jam ya. Artinya di bumi ini mamalia mana yang punya kecepatan secepat itu dari citah? Kan cuma antelope kalau nggak salah. Iya. Ya, antelope itu ya pokoknya salah satu kijang kecil yang bisa berlari melebihi itu. Hanya dia kayaknya yang bisa mengalahkan larinya si citah. Tapi faktanya citah itu dia hanya mencari buruan yang lemah, yang sakit, yang sudah tua, yang lemah, atau yang masih kecil. Oke. Ya kan?
Jarang ada cita nganu wildebeest sing kekar-kekare apa banteng sing gede. Jarang, malah hampir tidak pernah. Kenapa coba? Karena apa? Kepastian hasil. Walaupun dia punya kemampuan lari seperti itu, dia adalah binatang pemangsa ya. Tapi dia juga butuh kepastian hasil. Kalau dia nyerang yang gede, ya belum tentu dapat hasil, mati lah iya. Iya kan? Iya. Tapi karena kan, meskipun cepat badannya juga iya, iya kan. Nah, makanya jadi sama singa pun juga kayak gitu, walaupun dia mencari binatang yang lemah, anaknya lah apalah gitu. Tapi kan kalau ngomong investasi kok orang untung cepat, orang geli sugih dan sejenisnya. Nah, Itu kan godaan real di depan mata. iya, ujung-ujungnya malah masalah serakah gue sih. Nah, iya kan, jadi setidaknya kita melihat kemampuan lah. Misalkan yang kemampuannya semene, jangan mencari, misalnya saya kemampuannya 10, jangan mencari target yang nilainya 15. Justru carilah target yang di bawahnya, supaya resikonya kan jadi lebih kecil. Ya kan? Resikonya lebih kecil tapi kepastian hasilnya nyata. Tapi kalau mencari yang kemampuannya 10, mencari sing mangsa sing levelnya 15 modal. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana kalau saya mencari yang 15, mah? Ya kamu tingkatkan sampai levelmu 20. Baru kamu nyari yang 15 gitu. Kalau belum ya jangan. Karena gitu. Oke, itulah ya, itu apa ya namanya ya? Filosofi ya. Ya itu akhirnya kan Tips lah. filosofi berinvestasi, mindsetnya harus kayak gitu kan, orang terus karena potensinya besar, usnya jaminan oleh 10 padahal modelnya pun 5 dan sejenisnya, repot juga. Oh ya Kang, terakhir terkait dengan ini modal, biasanya itu kan anak sing memang aku pernah baca harus duit yang di luar tidak dipakai, memang diputar di situ gitu kan. Jadi yang diambil adalah keuntungannya. Modalnya tetap diputar di situ atau ditambah lagi modalnya kan gitu. Jangan sampai itu adalah bagian dari duit operasional harian karena ambruk seambruk abean. Kebanyakan kan gitu. Tapi bener nggak Kang kayak gitu? Iya bener. Memang harusnya seperti itu, lebih aman, lebih safety. Jadi seandainya kita rugi, katakanlah ya, kita berdagang kita rugi, tidak sampai mengganggu periuk lah intinya gitu lah ya. Dapur tetap ngebul gitu. Ya harusnya seperti itu memang. Ya cuma kadang ya ini kadang saja sebatas teori ya, sebatas semua orang kayaknya tahu lah seperti itu ya. Cuma dalam prakteknya ya itu kayaknya sih unsur serakah ya. Maksudnya serakah jadi sering banyaknya seperti itu, karena pertama untung gampang, terus tiba-tiba modal kecil misalkan 10 juta, misalkan baru 10 juta, untungnya akeh, sisan lah sertifikat sekolahan lah. Iya, itu sering saya dengar kancane dejeki, kumpulna bareng-bareng. Bruk, rugi, mumet, kabur, macam-macam, bunuh diri kan ana wingi sing ngurusi kayak PNS malah. Iya. Oke. Berarti memang harus berpikir jernih, harusnya investor gitu. ya tetap. Iya. Tetap cari kondisi aman lah. Bahwa tetap ya namanya investor seperti tetap ada resiko ya, resiko tetap ada, tinggal kan bagaimana kita memanage resikonya gitu. Jadi aku aja ngambil keuntungan terlalu gede karena akan berdampak seperti ini, ada pertimbangan seperti itulah. Gitu. Ini obrolan aku banget yang paling berat. Karena ini high risk tapi high return. Iya. Luar biasa. Kalau bisa memanage. Iya, memang kuncinya pada akhirnya di situ kan. Manajerial, keuangan, mental dan sejenisnya. Luar biasa. Ya terus nanti kan gaya bertrading atau pelakunya kan masing-masing ya. Ada yang memang, saya ada kan teman yang benar-benar fokus ke situ ya. Artinya dia memang tidak punya kegiatan lain. Fokusnya golek duit dok. Ya memang dia hartanya banyak. Hartanya banyak memang. Nah, sementara saya berada di sisi yang sebaliknya, saya ada kegiatan lain, jadi saya memilih kepribadian sesantai mungkin lah, trading gue sesantai mungkin, tapi saya tercukupi lah gitu ya. Jadi mungkin karena Kang Opik udah ngerti polanya mungkin. Ya sama orang yang itu juga ngerti polanya, anaknya ngotot kayak gini, aku dia kayak kan. Beneran sih ada yang model seperti itu.
Bahkan teman-teman yang lagi belajar juga rata-rata kepenginnya gitu, kepenginnya tiap hari dapat gitu ya, tiap hari dapat. Nah tapi ya wajar lah, ya sudahlah, namanya lagi belajar, nanti kan lama-lama kepentok dengan oh iya iya nyong kudu aja serakah, nyong kudu pada akhirnya kayak gitu. Sekarang lagi getol-getolnya ya seperti itu. Yang penting kalau bisa jangan menggunakan dana yang gede lah, yang kecil-kecilan, kalau perlu pakai demo aja lah gitu. Dengan demo, jadi rugi seberapa pun nggak masalah, namanya demo kan bohong-bohongan. Yes, makasih Kang Opik atas waktunya bisa speak sana speak sini ini. Ya, siap. Semoga bermanfaat buat yang berminat ke dunia investasi digital. Ini istilahnya keren ya. Iya. Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama.